diskusi atau sharing malam ini ya. Oke, suara saya bisa didengar ya? Bisa. Kedengaran. Oke, yuk kanan C semua atas responnya. Bersyukur hari ini bisa ketemu lagi, berjumpa lagi dengan Bapak Ibu session sekalian. Setelah beberapa lama ya, saya tidak bisa join ya, karena biasanya kadang-kadang pulang sudah agak larut malam dari kantor. Nah, kebetulan hari ini saya bisa, mohon maaf saya pakai masker ya, karena tadi barusan tes antigen rupanya hasilnya kurang baik, jadi saya pakai ini. Tapi kondisi saya oke, fit saja kok. Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Huileng, hari ini saya berkesempatan untuk sharing mengenai here and now. Ya, saya tidak sempat bikin PPT karena beberapa kesibukan, kemudian juga kondisi kan masih agak kurang sehat, tapi sekarang kondisinya baik ya. Jadi, tapi saya ada bahan yang untuk nanti kita diskusikan sama-sama. Jadi kalau mendengar dari katanya here and now, bahasa Indonesianya apa, sesungguhnya sekalian? Bisa disampaikan nggak atau di chat? Kita usahakan interaktif ya, jadi biar bisa lebih bermanfaat. Here and now, artinya apa? Here and now, di sini dan sekarang. Terima kasih Pak Yakob ya. Di sini dan sekarang. Siapa yang sudah pernah sebelumnya mendengar kata ini? Boleh angkat tangan atau respon. Atau pernah membaca di mana? Jadi kita hari ini sesinya lebih banyak diskusi ya. Pak Yakob mungkin sudah pernah mendengar kata ini atau tahu dari mana? Belum pernah Pak Agus. Oh, belum pernah ya? Ya. Baik, thank you Pak Yakob. Ada di sini Siung Sece Bapak Ibu yang lain yang sudah pernah mendengar kata ini? Belum pernah, Siung. Belum pernah ya? Oke. Jadi kata here and now atau di sini dan sekarang belakangan ini semakin banyak dibahas ya. Belakangan ini semakin banyak didiskusikan, dibagikan. Khususnya untuk mereka yang berminat dengan kondisi pikiran yang tenang ya. Khususnya mereka yang ingin belajar bagaimana menghadapi kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang, dengan lebih baik, dengan lebih lancar. Nah, satu istilah yang sering disampaikan adalah here and now, di sini dan sekarang. Nah, kalau dari kata-katanya di sini dan sekarang, kalau kita renungkan cukup menarik ya. Di sini artinya Sesiung Sece di tempat masing-masing sekarang. Ya. Sesiung Sece bisa rasakan nggak? Di sini sekarang, di sini artinya tempat, sekarang artinya waktu. Ya. Jadi di detik ini kita sama-sama 15 orang ya yang hadir di sini ya. Di sini artinya di tempat kita masing-masing, Sesiung Sece sedang duduk ya atau mungkin sedang berbaring, yang pasti ada di lokasi masing-masing, itu artinya di sini, here. Ya. Badannya di sini. Now artinya waktu ya. Saat ini kita ada di sini sedang melakukan Zoom sharing. Badan kita ada di sini. Tapi pertanyaannya, Sesiung Sece Bapak Ibu sekalian, apakah, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah benar pikiran kita juga ada di sini, pikiran kita juga ada sekarang, di saat ini, ada di saat ini. Atau jangan-jangan pikiran kita, badan kita ada di sini, tapi pikiran kita mungkin mundur ke kejadian tadi pagi atau tadi siang, ataupun sudah melompat. Waduh, besok bagaimana ya? Atau nanti malam, waduh, bagaimana nanti malam dan sebagainya. Boleh sharing, Sesiung Sece sekalian. Jadi pertanyaan saya adalah, ada nggak Sesiung Sece yang di sini sekarang, tapi pikirannya melompat-lompat ke masa lalu ataupun ke masa depan? Ada Sesiung, saya. Ada ya? Sece gimana? Coba boleh sharing. Misalnya apa yang mundur atau apa pikiran yang maju melompat? Emang perasaannya kita memang ada di rumah ya, tapi terkadang masih terbayang yang di rumah sakit, karena saya kan kerjanya di rumah sakit ya. Masih ada terbayang kerjaan, ya itu sih sering kali terjadi sih, Siung. Ya. Jadi kanan Sece.
Jadi yang dialami Sece itu sangat-sangat wajar. Kita setiap saat pikiran kita seperti itu, ya. Dia terus meloncat dari masa lalu ke masa depan, masa lalu, masa depan. Jarang sekali kita benar-benar di masa sekarang, di masa ini. Sece, siapa lagi yang mau sharing mungkin? Apakah benar demikian fenomena atau kenyataan yang kita hadapi? Ayo, yang lain Saya boleh. juga, Syung. Ya, silakan. Malam. Saya juga Malam. kalau sekarang ini kadang pikirannya lompat ke masa lalu, maksudnya, waduh, keingatan anak atau keingatan siapa-siapa gitu. Terus kadang melompatnya, seandainya saya begini, bisa melompat begitu loh, Syung. Ya. Berarti Suci Lisna ya, juga merasakan itu ya, Ibu Lisna ya. Benar ya? Ini yang tadi bicara Ibu Lisna ya? Saya Mary, Syung. Oh, sorry, Mary. Saya tidak bisa lihat sini ya. Baik, sorry, maaf ya Suci Mary ya. Jadi benar ya, kejadiannya seperti itu ya? Iya. Kadang Pikiran saya berusaha konsentrasi bisa, tapi sebentar lompat. Terus saya kembali lagi, sebentar lompat lagi. Nah, benar ya, itu fenomena pikiran kita ya. Nah, pada saat kita ke masa lalu atau kita ke masa depan, apa yang dirasakan? Suci Asian atau Suci Mary atau Bapak Ibu yang lain, silakan sampaikan. Biasanya dominan perasaan kita apa pada saat ke masa lalu, pada saat ke masa depan? Kadang ya jengkel juga, tapi kadang ada rasa nyaman gitu juga. Nyaman kadang ya? Kalau ingat-ingat seandainya itu ada perasaan nyaman, tapi kalau dilihat sekarang ini, itu kan cuman seandainya, kan nggak mungkin terjadi. Tapi ada sempat ada rasa nyaman juga. Aduh, seandainya saya kalau punya ini, punya itu, aduh kok enak sekali gitu loh yang maksudnya. Iya, seandainya kalau memiliki ini kita bahagia ya, benar begitu ya Cici ya. Jadi bahagia itu ada di masa depan ya, atau ada di seandainya, benar ya? Iya, seandainya saya bisa jalan-jalan, seandainya saya beli rumah besar, seandainya Syung. Ya. Itu yang menarik ya. Makanya saya juga sangat suka ya dengan topik-topik atau hal-hal yang berbau dengan here and now. Karena itu fenomena yang seringkali kita tidak sadari sering dirasakan kan. Mungkin kalau dalam 24 jam kita hidup sehari, 8 jam untuk tidur, mungkin 16 jam lagi kita beraktivitas, seringkali itu pikiran kita itu lebih banyak di masa lalu ataupun di masa depan ya. Ataupun di kondisi yang kita hidup dalam kondisi yang tadi disampaikan, kondisi seandainya. Ya. Sedangkan yang pada saat sekarang kita alami ini, kita sangat jarang ya memperhatikan. Jadi pada saat membaca, pada saat mendengar konten-konten itu, pikiran saya terbuka. Oh iya ya, kenapa saya tidak menjaga pikiran ya, selalu mundur ke masa lalu ataupun ke masa depan. Nah, Suci Mary ataupun Suci Asian, kalau misalnya yang dipikirkan di masa lalu itu hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal yang tidak baik, lantas apa yang ingin dilakukan? Kita ingin tolak atau terima pikiran-pikiran seperti itu? Kalau saya, ya kalau udah masa lalu ya sudah, saya nggak mau pusing, kan sudah berlalu, sudah kejadian gitu loh. Ya. Aku sih nggak mau membahas gimana-gimana, kalau yang sudah kejadian ya sudah gitu loh, kalau saya gitu. Bagus ya, karena kebanyakan orang juga melekat ya, bergantung ya. Jadi mereka memendam perasaan negatif ya, emosi-emosi negatif. Iya, tapi kalau diingetin lagi saya bisa emosi lagi. Kalau enggak ya sudah, saya lupa gitu sih. Nah, itu tuh. Ya. Kebetulan kalau boleh saya sharing sebagai hipnoterapis, justru pekerjaan kami di ruang praktek adalah bagaimana memandu klien-klien itu kembali ke masa lalu ya. Hidup kembali ya sebenarnya, bukan hanya mengingat, merasakan. Nah, pada saat itu kami membimbing para klien itu untuk melepaskan. Kalau itu tidak dilepaskan, itu akan terus menjadi duri dalam daging, ya. Bahkan dalam kasus tertentu membesar.
Tapi kalau sudah dikunjungi kemudian dilepas, wah itu lega rasanya. Ya. Nah, nanti ini mudah-mudahan dalam diskusi ini kita bisa belajar dari Bapak Ibu semua sesiun-sesiun lainnya di sini ya. Baik, terima kasih Cici Mary ya. Jadi kadang-kadang kalau mengingat hal yang tidak baik kita kesel kembali ya, atau kalau bisa jangan terulang. Tapi bagaimana kalau kita mengingat satu hal di masa lalu dan itu menyenangkan? Biasanya apa yang terjadi? Kalau menyenangkan kita apa? Mengenang, Sesiung. Mengenang. Terus ingin nggak itu terulang kembali? Kalau saya sih Ya. Kalau untuk saya sih, kalau kenangan kan memang udah kenangan ya. Ya. Memang patut dikenang, tapi kan nggak bakal bisa berulang lagi ya. Paling juga terkadang pada saat ini mungkin kenangan itu bisa saya simpan ya. Ya. Kalau dalam posisi saya yang tadi Sesiung tanyakan, misalnya sekarang dan sebelumnya, kayak di kerjaan, kadang-kadang saya suka kepikiran kerjaan, misalnya pada saat ada pasien menjengkelkan, dia marah-marah, pada saat pulang, saya memang suka memikirkan pasien itu kok kesian amat tuh pasien ya. Kayaknya dia udah susah tapi mau nyusahin orang gitu ya. Jadi ada rasa belas kasihan dan itu saya lega juga merasa bahwa saya sampai sekarang masih bisa mau mengasihani dia gitu. Jadi ada bisa menimbulkan karuna sama dia gitu ya. Jadi saya pikir oh ini memang satu tugas untuk meredahkan emosi saya yang dulu menggebu-gebu ya, Sesiung, yang dulu suka sering ngomel, sering kayaknya senggol bacok kalau dulu mas saya. Kalau misalnya orang marah sama saya, kalau kesel saya kamu jual saya beli gitu. Ya. Sekarang ini mulai enggak memang sih gitu sih Sesiung Sekarang ya. sudah mulai berubah ya. Iya gitu Sesiung. Baik, terima kasih Cici sudah sharing ya. Jadi tentu satu hal yang baik ya pada saat kita marah, kita mengenali kondisi marah itu dan kita bisa meredam dengan karuna ya, dengan welas asih, dengan cinta kasih. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu ya. Selamat buat Cici Asian yang bisa melakukan itu. Baik, Cici sekalian, kalau tadi kalau boleh saya sharing, pada saat kita mengingat di masa lalu hal-hal yang membahagiakan kita, itu bisa digunakan pada saat kita waktunya rileks ya. Kita kondisi rileks, silakan pakai teknik apa saja ya. Mungkin yang sudah dibagikan oleh Pak Hengki juga boleh. Masuk ke kondisi rileks, biasanya cara yang normal adalah, cara yang sering banyak digunakan adalah tarik dan hembus nafas. Ya. Diniatkan saja, kemudian kita membayangkan kembali happy moment tersebut. Ya. Dan ingat, pikiran bawah sadar, saya pernah share dulu, mungkin Ibu Bapak ada ingat, pikiran bawah sadar tidak pernah mengenal masa lalu dan tidak pernah mengenal masa depan. Jadi pada saat kita sekarang membayangkan dan merasakan kembali, itu dicatat oleh pikiran sebagai saat ini. Ya. Jadi buat siapapun yang sering mengenang hal-hal yang baik, yang positif, yang mengharukan, itu hal yang baik, satu terapi bagi diri, membuat diri menjadi lebih positif dan sehat. Ya. Tapi tentu saja kita diingatkan untuk tidak melekat, tidak bergantung. Ya. Kalau melekat, kebahagiaan itu menjadi penderitaan. Ya. Tadi Cici Asian dengan bijaksana menyampaikan hal yang sudah baik, ya sudah berlalu. Kalau dia datang lagi silakan, kalau tidak datang lagi ya tidak apa-apa. Ya. Tapi biasanya kami juga anjurkan kepada klien-klien kami, setelah kami sudah bantu rilis emosinya, kami minta mereka membayangkan satu kejadian yang paling membahagiakan dalam hidup. Sesiung sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ajak memilih satu happy moment, ya, atau kejadian yang paling membahagiakan dalam hidup. Sudah? Saya ajak Bapak Ibu merasakan ya bagaimana nikmatnya.
Pilih satu dulu. Kalau boleh ditulis di chat box ya. Saya ingin memilih happy moment. Saya kasih contoh ya. Happy moment saya, happy moment. Saat saya main basket di SMA dulu. Contoh seperti ini. Jadi bisa satu kejadian yang sangat teknis, bisa jadi satu masa ya. Atau pada saat menikah, atau pada saat lulus sekolah, atau pada saat memiliki anak ya, atau saat mendapatkan hadiah dari siapa. Bapak Ibu boleh tolong tulis dulu di chat box ini. Jadi saya bisa melihat apa pilihan happy moment ya, atau momen-momen membahagiakan dari Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian. Atau yang kalau ingin share pakai lisan juga silakan. Saya boleh. Boleh? Itu dengan siapa? Sorry, saya. San Ing. Oke. Ibu Wen Ing, silakan. San Ing. San Ing. Oh, San Ing. Ya. Oh ya, apa kabar Ibu San Ing? Udah lama nggak jumpa ya. Ya. Enggak, Oke, apa happy momennya, Sece? Dulu saya pernah kerja di komoditi sih. Jadi kerjanya malam ya. Nah, waktu itu kantor itu ulang tahun. Nah, ya. Tahun kedua atau apa, saya lupa. Nah, sebelumnya tuh kantor ada siapin door prize lah untuk karyawan gitu. Jadi waktu pas lagi dikirimnya itu, teman saya bilang gini, saya biasanya kalau kerja kan saya pakai namanya Sani. Sani, ya. Ntar kalau misalkan saya dapat TV yang door prize-nya yang pertama dapatnya TV. Ntar saya itu ya kasih Cisan Ing kredit. Ya boleh gitu. Ya udah hari H-nya jadi ya semua karyawan datang ke kantor dikasih gulungan kertas kan gitu. Ya. Gulungan kertas tapi udah dikasih. Nah, siapa yang udah dapat gitu disebutin gitu. Kalau dia bilang ada gitu itu batal gitu. Nggak jadi. Yang maksudnya mesti tunggu aba-aba dulu gitu. Udah ternyata enggak. Terus bahkan giran dia udah kasih aba-aba tuh saya buka kan dikit tuh. Saya ngeliatnya ada in-nya. Ya. Waduh, itu senangnya bukan main dulu. Itu kayak orang gila dah senangnya dah. Soalnya masalahnya saya satu rumah banyak orang. Ya. Saya yang lain udah ada TV berwarna. Saya dapatnya TV hitam putih dari II saya taruh di kamar. Ntar suaranya nggak ada nih, mesti dikeprak dulu. Ntar tahu gambarnya nggak ada, mesti keprak dulu gitu. Jadi waktu dapat TV itu rasanya aduh senangnya bukan main. Itu temen kayaknya hidup tuh temen sekali doang, senangnya udah kayak orang gila itu. Kalau saya pikir kenapa ya mesti sampai senang begitu, itu temen ya sekarang udah kenal Cuci apa gitu, itu kan cuma suatu barang doang ya, ntar juga hilang gitu. Tapi memang itu senangnya bukan main dah. Ya itu aja. Terima kasih Saning Suci. Saning Suci kalau bisa ya, kalau boleh. Misalnya pada saat-saat yang rileks, pada saat membutuhkan relaksasi, objek ini bisa digunakan, ya. Jadi untuk masuk ke bawah sadar sederhana ya, tarik nafas, hembus nafas 3 kali, rileks, terus mulai bayangkan, rasakan happy-nya, ya. Pada saat kita merasakan happy, meskipun itu kejadian masa lalu, tapi sekali lagi ingat ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pikiran bawah sadar akan menganggap, akan melihat, akan merespon itu sebagai yang terjadi sekarang. Jadi hormon-hormon di dalam otak kita dia juga akan bereaksi, ya. Dan hal yang sama terjadi pada saat kita kembali mengingat masa lalu yang tidak baik, terus kita rasakan sepenuh hati, hati-hati, ya. Hormon di dalam otak kita juga akan merespon dan mereka mengeluarkan senyawa-senyawa kimia yang juga merugikan. Jadi Bapak Ibu tolong simpan ini ya, karena ini satu hal yang saya ingin bagikan kepada teman-teman yang sudah berjodoh pada saat berkomunikasi dengan saya. Selalu ingat happy moment, dan pada saat mengingat kembali masa lalu yang kurang baik, lepaskan ya. Maka dari itu sesi hari ini kita mau gunakan here and now. Bagaimana cara melepaskan itu nanti. Tapi kalau yang baik nggak apa-apa kita ingat kembali, tapi jangan melekat
ya. Tadi Sece Saning juga Ibu Saning memberikan contoh, ya. Setelah diseci, kebahagiaan duniawi mendapat TV itu nggak ada apa-apanya ya. Kalau kita mungkin membantu orang-orang yang membutuhkan dan mereka sembuh atau mendapatkan manfaat yang besar dari waktu yang kita sisihkan menjadi relawan. Nah, itu jauh melebihi kebahagiaan. Bisa juga momen-momen pada saat membantu pasien-pasien Ibu Saning ya. Tentu Ibu Saning, Sece Saning banyak sekali kisah-kisah seperti itu yang mengharukan. Ya, jadi malah ya. yang tadi yang saya ceritain itu sebetulnya saya udah terlupakan, udah lama terlupakan, nggak ingat. Jadi baru minggu lalu ya Ibu Wileng ada ajak juga, nggak tahu gimana mendadak saya keingetan gitu loh. Tapi memang saya berpikir itu benar-benar saya kayak orang gila itu. Ya. Dari kantor tuh sampai pulang tuh udah benar-benar udah nggak ada dah yang kayak gitu senengnya orang gila. Sece rasakan itu terus. Sece, masukan saya ada terus rasakan pada saat momen happy moment ya. Tapi jangan melekat ya. Okay. Karena itu jangan kaget, itu akan menarik berkah-berkah materi dalam tanda petik ya berikutnya. Itu bahan bakar ya dalam beberapa hal tertentu ya. Okay. Bahkan bisa menjadi berkah kesehatan juga penting. Asal tidak melekat. Itu titipan pesan saya. Ya. Ya, minggu lalu kalau tidak salah Ibu Wileng mengajak mendengar audio relaksasi Pak Adi Gunawan ya. Iya, oke. Okay. Dan dalam satu bagian itu ada happy moment, benar ya? Jadi memang bagian happy moment itu adalah untuk mengisi memproduksi hormon-hormon yang namanya ada 4 ya. Dopamin ya, oksitosin, serotonin dan endorfin. Jadi itu diproduksi pada saat kita merasakan hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang positif ya. Tapi tolong pada saat mengingat kembali hal yang negatif dan bahkan kembali merasa jengkel, itu berarti juga mengulang penderitaan. Jangan. Oke. Jadi buat Bapak Ibu, sesi-sesi yang lain kalau ada yang mau di-sharing boleh. Oke, di sini ada nih. Happy moment, telepon dengan ibu di kampung, mendengar kondisinya sangat sehat. Wah, ini Widodo berbakti ya. Itu jadi happy moment beliau ya. Saat berjalan di Timpak, bagus. Kemudian ada yang saat masa lalu bersama mama diberikan anting emas, bagus. Bagus ya, ada yang mendapat materi bahagia, ada yang merasa dekat dengan orang tua bahagia, pada saat yang menjalani masa-masa rileks, liburan juga bahagia. Itu adalah bahan bakar kebahagiaan kita. Ya. Season C sudah diajak oleh Ibu Wileng kemarin praktek melalui audio relaksasi Pak Adi. Saya sarankan jalankan. Ya. Kalau dulu saya sebelum belajar mengenai teknologi pikiran seperti ini, saya justru membuat kebahagiaan itu jadi penderitaan. Kenapa? Karena saya ingin mengulang kebahagiaan itu dan terjadi dalam dunia nyata. Ya. Pada saat tidak terjadi, penderitaan muncul. Tapi setelah saya tahu, kalau saya bisa lakukan itu di bawah sadar, ya, dalam kondisi rileks, tanpa melekat, dan saya bisa merasakan, pikiran sudah merasakan itu sudah sangat cukup. Ya. Ini pengalaman saya sebagai orang awam sebenarnya ya. Saya tidak berani sampaikan ini pendapat orang-orang akademis. Sesi saya ajak satu latihan mau ya. Jadi bagaimana pikiran bawah sadar itu sebenarnya bekerjanya here and now. Sesi siap? Kalau siap tolong ketik di chat box. Jadi saya bisa tahu respons Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengajak membuktikan bahwa pikiran bawah sadar itu fungsi kerjanya here and now, di sini dan sekarang. Oke, bagus, ada 2, 3. Saya perlu kata siap ya. Jadi kalau sudah siap artinya siap merespon dan nanti hasilnya jadi efektif. Oke, terima kasih ya. Sudah banyak yang menyatakan siap. Oke, sekarang saya ingin mengajak Sesung Sicie. Ya. Sederhana saja ya. Cukup dengarkan kata-kata saya dan niatkan serta izinkan. Apa yang saya sampaikan itu diterima dengan baik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sedang sekarang ada di padang pasir. Bisa bayangkan padang pasir?
Oke, bisa ya, padang pasir, di mana-mana pasir. Dan mataharinya begitu terik. Bagus, terima kasih responnya, bisa ya. Jadi sekarang stasiun C Bapak Ibu sekalian ada di padang pasir yang terik ya. Bisa sambil tutup mata juga boleh ya. Biar mata tidak merespon kondisi luar ya. Jadi sekarang kita ada di padang pasir yang sangat terik dan kita sekarang sedang sangat haus karena sudah beberapa jam tidak minum dan kita ada di padang pasir seperti ini. Mataharinya begitu terik. Sudah rasakan ya Bapak Ibu stasiun C sekalian? Sekarang bayangkan, ya, karena kita bermain dengan pikiran bawah sadar, kita cukup membayangkan. Bayangkan, saya datang ke tempat padang pasir itu, ya, saya bertemu dengan Bapak Ibu stasiun CC sekalian, saya memberikan sebutir jeruk nipis yang sudah matang, ya. Sudah ya, saya juga membawa sebilah pisau untuk memotong jeruk nipis ini. Sudah ya? Jadi saya ada di depan stasiun CC, Bapak Ibu sekalian, dan stasiun CC melihat saya memotong jeruk nipis ini. Dan saya lakukan itu ada di depan dekat hidung Bapak Ibu sekalian. Ya, saya potong ya, pelan-pelan saya potong jeruk nipisnya. Jeruk nipis ini kualitas unggul, ya, rasanya manis, ya. Jadi begitu saya potong, aromanya juga sudah tercium oleh Bapak Ibu stasiun CC semua. Stasiun CC, Bapak Ibu bisa mencium aroma jeruk nipis yang begitu segar ini. Ya. Lalu saya minta Bapak Ibu membuka mulut. Sudah ya, buka mulutnya ya. Saya teteskan jeruk nipis yang manis ini ke lidah, ke dalam mulut Ibu Bapak sekalian. Saya teteskan. Beberapa tetes masuk, beberapa tetes masuk, beberapa tetes masuk ke dalam mulut Ibu Bapak. Rasanya segar, manis. Hidung Bapak Ibu sudah mencium aromanya, sekarang lidahnya sudah merasakan. Di tengah panas matahari ini mendapatkan tetesan jeruk nipis yang begitu manis ini rasanya segar sekali. Sudah ya? Oke. Demikian Ibu Bapak sekalian, saya sudah ajak ya bermain dengan pikiran bawah sadar. Sekarang saya ingin mendapatkan respon, memberikan respon. Ya. Pertanyaan saya. Nanti tolong dijawab di chat box ataupun secara lisan ya. Apa yang dirasakan? Atau apa yang dirasakan secara fisik? Boleh sharing pengalamannya. Apakah ada yang merasa menelan air liur? Jadi telan gitu? Kalau ada, silakan boleh sharing. Ada ya? Ibu Lika sudah merasakan ya? Ada lagi selain Ibu Lika? Oke, si Cemeri juga ya. Asam dan liur tambah banyak. Seru ya, ini responnya banyak, besar sekali ya. Oke, terima kasih ya. Jadi beberapa Bapak Ibu Sesyong merasakan itu ya. Itu membuktikan pikiran bawah sadar itu here and now. Ya. Jadi pikiran bawah sadar itu selalu ada di sini dan sekarang. Pada saat Bapak Ibu mendengar saya, merespon apa yang didengarkan, mengikuti arahan yang diberikan, kemudian fungsi otak itu bekerja. Ya. Air liur itu bertambah banyak. Padahal kalau kita bicara realita, jeruk nipisnya ada nggak? Tidak ada kan? Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi itulah kenapa kita harus benar-benar menjaga pikiran bawah sadar kita. Ya, kadang-kadang kita hanya terkukung oleh badan fisik kita. Ya, fisik kita ada di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya, kalau pikiran kita selalu sejalan selaras dengan badan kita, otomatis kita akan menjalani hidup yang lebih baik. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu salah satu contoh bagaimana here and now itu sangat-sangat penting. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, pada saat kita kembali mengingat masa-masa lalu yang buruk, kita berusaha lepaskan. Cara melepaskan bagaimana? Di sesi-sesi terdahulu, Pak Hengki banyak sekali mengajarkan kita teknik-teknik. Ya. Sekali lagi, Ibu Bapak, teknik bukan hanya satu, banyak sekali teknik. Ya. Jadi,
Kalau saya bahasanya cocok-cocokan. Ada yang cocok dengan teknik Pak Hengki, ada yang cocok dengan teknik yang lain, ya. Jadi jangan merasa, aduh kok saya nggak bisa. Bukan tekniknya salah, ataupun yang kitanya nggak bisa, atau kitanya mungkin merasa tidak mampu atau bodoh, bukan, ya. Tapi hanya karena kita belum berjodoh dengan teknik yang sesuai dengan karakter kita, ya. Jadi pada saat pikiran kita mundur ke masa lalu atau maju ke masa depan, kita sebenarnya kehilangan momen emas. Ya. Ada satu pepatah yang bagus dalam bahasa Inggris. Sayang saya belum ketikkan ya. Jadi ada yang bilang begini. Bapak Ibu Suci, saya rasa sudah banyak dengar juga ya. Yesterday was a history. Saya ketik ya. Yesterday adalah sejarah. Yesterday was a history. Jadi kemarin adalah sejarah. Tomorrow is a mystery. Besok adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok ya. But today is a gift. Tapi hari ini adalah hadiah. That's why we call it present. Ya. Jadi ini pepatah dalam bahasa Inggris yang kita bisa belajar. Ya, dalam bahasa Inggris yesterday was a history. Kemarin itu sejarah. Besok itu misteri. Tapi hari ini adalah hadiah. Oleh karena itu kenapa dalam bahasa Inggris kita sebutnya hari ini adalah present, momen pada saat ini. Ya, here and now adalah present time. Nah, jadi buat Bapak Ibu, setiap orang yang sering kali hidup di masa kini, ya, biasanya mereka akan jauh lebih berkualitas hidupnya. Ya. Jadi ini bisa dipraktekkan. Kalau misalnya kita masuk ke kantor, pada saat di kantor ataupun sedang usaha atau sedang menjalankan kerelawanan, ya, ataupun sedang menjalankan fungsi sosial di dalam keluarga, selalu hidup di masa kini, here and now. Jadi pada saat masa ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kita bisa merespon dengan baik. Ya. Kalau saya bahasanya adalah kondisi luar itu ada. Yang berbeda adalah cara meresponnya. Ya. Jadi misalnya ada satu kejadian sama, tapi orang-orang berbeda meresponnya. Ada yang merespon dengan baik, hasilnya bahagia. Ada yang merespon dengan negatif, hasilnya juga negatif tentunya. Ya. Misalnya apa? Kondisi luar adalah ada orang tiba-tiba memaki-maki kita, menyalahkan kita atas hal yang sebenarnya kita tidak lakukan. Ya. Itu kondisi, itu satu realita yang harus kita hadapi. Ada dua orang merespon berbeda terhadap orang yang memaki-maki tersebut, yang menyalahkan tersebut. Yang satu merespon dengan penuh amarah juga, ya, membantah dan akhirnya juga ikut larut dalam kemarahan tersebut. Jadi sekali lagi respon ya. Yang kedua, orang kedua merespon dengan sabar, ya, dengan tenang. Dia berusaha menjelaskan dengan cara yang baik. Hasilnya, orang yang tadi menyalahkan juga sangat mungkin meredakan emosinya. Ya, terjadi hubungan yang lebih baik. Jadi sekarang yang membedakan adalah respon. Nah, di sesi-sesi mindfulness seperti ini sebenarnya kita secara tidak langsung itu sedang belajar bagaimana merespon yang terbaik terhadap kondisi luar apapun, ya. Kondisi luar itu bisa bahagia, bisa membuat kita bahagia, bisa juga membuat kita menderita loh, ya. Kalau kondisi luarnya membahagiakan, responnya bisa juga kita jadi senang sekali dan melekat. Nah, itu bahaya. Ya. Tapi kalau yang bisa senang tapi tidak melekat, nah itu yang membahagiakan. Ya. Kalau ada pertanyaan, masukan atau contoh-contoh lain, silakan ya Ibu Bapak sekalian ya, karena kita di sini sama-sama sharing. Baik, saya siapkan satu konten ya. Saya ketemu di YouTube, saya melihat ini satu konten yang bagus. Jadi ada satu buku yang bagus mengenai The Power of Now, ya, The Power of Now, kekuatan now di masa kini, masa sekarang, ya. Jadi seringkali kita melewatkan masa-masa kini itu dengan baik. Pada saat sekarang, coba Susiung Sece, sebelum kita lebih lanjut di sini.
Apakah Sesiun C bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan di masa sekarang, di detik ini? Kembali, kalau Sesiun C Bapak Ibu pernah ingat, saya menganjurkan melakukan praktek atau menulis jurnal bersyukur setiap hari, ya. 5 hal yang berbeda setiap hari. Dan sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian coba diketik, ya, di chatbox sekarang, apa yang Bapak Ibu Sesiun C syukuri saat ini, detik ini. Ayo silakan. Saya juga ya. Saya juga akan tulis sama-sama. Saya bersyukur sehat, bagus. Apalagi syukur bisa bernafas. Bisa sharing di sesi ini. Bagus. Apalagi Sesiun C sekalian? Silakan. Atau ya ada yang ingin menyampaikan secara lisan juga baik. Sehat dan bisa kerja, bagus. Kalau bisa kerja kan bukan di detik sekarang ya. Saya ingin mengajak di detik saat ini, Mindfulness online, membuka wawasan, bagus. Sehat dan aktif, bagus. Bersyukur sehat. Oke, sehat ya, banyak yang bilang bersyukur sehat ya. Tentu kesehatan adalah harta yang paling berharga. Selain sehat ada apa lagi? Bisa ikut sesi ini, bagus. Ada yang bersyukur bisa melihat? Ada yang bersyukur bisa mendengar? Terima kasih. Sama wawasan bisa menikmati makan malam, bagus, ya. Jadi sebenarnya pada saat kita menulis kata bersyukur itu, yang terjadi di pikiran kita, otak kita itu mengeluarkan hormon-hormon yang positif, ya. Dan itu pada saat kita ngetik, kita melihat apa yang kita syukuri, itu kita hidup di here and now, ya. Catatan yang penting berikutnya untuk Ibu Bapak, pikiran bawah sadar, pikiran itu hanya bisa fokus ke satu hal, ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya pikiran bisa pada saat yang bersamaan 10 hal atau 2 hal, tidak bisa. Loh, Pak Agus kok ada yang sharing bilang katanya bisa multitasking. Benar ya, ada yang bilang multitasking ya. Multitasking itu katanya bisa mengerjakan satu pekerjaan sekaligus, sambil dengar musik, belajar, tulis, terus sambil hitung-hitungan pakai kalkulator apa dan sebagainya. Oke. Jadi kalau di mata kita melihatnya satu orang melakukan 2, 3 atau lebih pekerjaan dalam satu waktu tertentu. Ya. Tetapi dari segi pikiran sebenarnya bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah pikiran melompat-lompat. Ya. Jadi dia fokus pada saat dengar musik, kemudian pada saat dia tulis, dia akan dengan cepat fokus pada saat menulis. Dia loncat lagi melakukan pekerjaan lain. Jadi dia putar-putar. Sebenarnya kondisi seperti itu kurang baik ya bagi saya pribadi ya. Saya juga beberapa kali membaca artikel-artikel yang mendukung bahwa itu kurang baik sebenarnya ya. Kenapa? Karena pikiran kita dibuat untuk terus melompat-lompat. Ya. Sayangnya di dunia awam kita malah diberitahu wah itu justru orang yang hebat ya. Tapi sebenarnya buat pikiran itu sebenarnya kurang baik ya. Tapi kalau memang harus dilakukan sekaligus ya lakukan dengan mindful ya, lakukan dengan kalau bisa dibagi waktunya. Jadi makanya seringkali kita melihat ya orang berkendara pakai handphone ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat akibatnya seperti apa. Karena fokus kita berubah pada saat 1 atau 2 detik. Mereka tidak dalam kondisi here and now. Oke. Jadi terima kasih Ibu Bapak yang sudah menulis bersyukur ya, bisa bernapas dan sebagainya. Nah, jadi kembali ke pembahasan adalah tadi barusan kita mempraktekkan ya. Kita sudah mempraktekkan ya air liur muncul. Air liur muncul pada saat kita tadi membayangkan ada di padang pasir, kemudian ditetesi air jeruk nipis ya. Kemudian barusan tadi kita mempraktekkan praktek here and now ya, melakukan bersyukur. Jadi pada saat Ibu Bapak merasakan kondisi yang kurang nyaman dan sebagainya, lakukan saja bersyukur. Ya, saya juga seringkali lakukan tersebut. Ya, misalnya dalam 1 hari ini kan saya dalam kondisi yang ada gejala-gejala ya.
jadi agak kurang bisa nyaman tidur, ya saya lakukan itu. Jadi saya benar-benar mencoba melatih pikiran, ya. Jadi tidak mudah, tapi kalau kita sudah terlatih sangat nyaman melakukan itu. Nah, Ibu Bapak, siswa sekalian, saya ajak Ibu Bapak melihat satu cuplikan ya mengenai buku The Power of Now. Setelah nonton ini, Ibu Bapak juga boleh sharing ya, supaya kita ada manfaat lebih daripada sekedar hanya mendengarkan saya. Oke, saya share screen ini. Mohon maaf, saya ambil dari YouTube ya. Jadi mungkin kadang-kadang ada pesan sponsor ya, kita hargai juga. Sudah terlihat ya? Oke, asumsinya sih harusnya sudah terlihat. Oh, tapi sebentar, saya belum aktifkan suara. Ketika kamu berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, kamu punya 3 pilihan. Tinggalkan situasi tersebut, merubahnya, atau menerima seutuhnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Power of Now karya Eckhart Tolle. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kekuatan dari hidup saat ini yang mampu meningkatkan kualitas hidup yang dijalani. Seringkali kita menghabiskan waktu entah itu terjebak dalam masa lalu atau cemas terhadap masa depan yang tidak bisa kita kontrol. Di waktu yang bersamaan, kita juga berharap hidup kita bisa lebih bahagia walaupun kita tidak tahu caranya bagaimana. Dengan hidup di saat ini, kamu akan menemukan kebahagiaan dan diri kamu seutuhnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup di masa lalu dan di masa depan. Kita cenderung menghabiskan waktu untuk berpikir soal masa lalu dan masa depan. Kita sibuk mengenang dan menyesali masa lalu, atau di saat lain, kita malah sibuk merencanakan atau mengkhawatirkan masa depan. Yang sering kita lupakan yaitu momen yang sepenuhnya tersedia untuk kita, yaitu saat ini. Padahal, momen yang paling penting dalam hidup adalah momen saat ini. Kapanpun kamu merasakan sesuatu, perasaan tersebut kamu alami di saat ini. Jika kamu menyadarinya, maka kamu akan sadar kalau masa lalu tidak lebih dari kumpulan momen saat ini yang sudah lewat, dan masa depan hanyalah kumpulan momen saat ini yang menunggu untuk hadir di hidupmu. Contohnya seperti ini. Suatu pagi kamu bangun terlambat 10 menit dari jadwal rutinitas kamu setiap hari. Apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Mungkin kamu kesal karena ketiduran dan berpikir, coba saja kamu tidak mematikan alarm ketika pertama kali berdering. Pikiran kamu langsung terbang lagi ke masa depan dan berpikir kalau kamu pasti akan dimarahi oleh bos karena terlambat. Inilah yang biasanya terjadi. Kita terombang-ambing dalam masa lalu dan masa depan. Nah, demikian siswa-siswa. Ya, jadi poin pertama adalah kita sering hidup di masa lalu dan kita seringkali juga bukan terjebak ya, berpikir hal-hal yang belum pasti terjadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, siswa-siswa silakan kalau ada yang mau sharing atau ingin menambahkan, benar nggak kira-kira? Atau ada nggak yang merasakan yang disampaikan tadi oleh pemaparan ini? Ada yang mau berbagi? Kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Baik. Tidak ada untungnya mengkhawatirkan masa depan atau tinggal di masa lalu. Tetapi, ada banyak manfaat untuk hidup di saat ini. Misalnya, kamu mendapat tugas yang menantang seperti menulis skripsi. Seringkali, hal ini tampak terlalu besar dan rumit untuk dicapai. Jika kamu cemas dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan, atau menyesali kenapa kamu tidak mulai mengerjakannya dari awal, kedua hal ini tidak akan mengubah kenyataan yang kamu jalani sekarang. Namun, jika kamu berusaha mengerjakan setiap bagian dari skripsi satu persatu, maka kamu akan lebih mudah menyelesaikannya. Apakah kamu pernah menyadari, walaupun tidak ada orang yang ingin menderita, tetapi kenapa banyak orang tidak bahagia? Ternyata, sumber dari penderitaan mereka berasal dari pikiran. Apakah kamu tahu kalau pikiran adalah alat yang sangat kuat apabila digunakan dengan tepat? Namun sayangnya, kebanyakan dari kita tidak secara sadar menggunakan kemampuan pikiran.
Yang terjadi justru kebalikannya. Kita dikontrol oleh pikiran kita sendiri. Coba berhenti sejenak dan tanyakan ke dirimu pertanyaan ini. Siapa saya? Apakah jawaban kamu berisi soal pekerjaan, status sosial, hubungan keluarga, dan sebagainya? Apakah kamu sadar kalau jawaban yang kamu berikan adalah kumpulan dari hal yang berada di luar diri? Kumpulan identitas yang kamu sebutkan sebelumnya bukanlah diri kamu yang sebenarnya. Tolle menyebut hal ini sebagai ego. Ego berasal dari masa lalu yang berisi kumpulan pengalaman, memori, dan sebagainya, atau masa depan yang berisi jati diri yang kamu inginkan. Kedua, akar dari penderitaan. Apa itu penderitaan? Biasanya, penderitaan muncul karena penderitaan diri yang kamu inginkan. Ibu sekalian, kalau boleh izin sharing di sini, jadi sangat menarik ya. Jadi di bab pertama adalah kita seringkali hidup di masa lalu dan juga seringkali hidup di masa depan ya. Jadi kita jarang sekali hidup di masa kini. Padahal masa kini itu banyak sekali hal-hal yang harus disyukuri, yang bisa disyukuri ya. Saya juga kadang-kadang melihat ini, saya juga bertanya ya. Saya terbiasa untuk mendapatkan satu konsep, satu masukan, tapi saya juga coba uji ya. Saya lakukan diskusi di dalam diri. Jadi apakah kalau begitu kita nggak boleh planning? Kita tidak boleh merencanakan masa depan. Kan katanya nggak boleh berpikir masa depan ya. Tapi saya lantas berpikir bahwa kita boleh merencanakan. Dan bahkan kita memang harus mempersiapkan masa depan. Tapi setelah kita rencanakan, setelah kita lakukan persiapan-persiapan tersebut, ya sudah kita lepas. Hasilnya apapun ya kita terima. Maksud saya begitu ya. Kadang-kadang dalam kalau boleh sharing di dunia kerelawanan suci kan banyak kegiatan. Salah satunya mungkin mengisi materi ataupun menyelenggarakan kegiatan baksos ya. Nah, jadi tentu harus dipersiapkan dengan sangat baik ya, detailnya. Tapi setelah persiapan ya sudah. Apapun yang terjadi besok pada saat hari H ya harus kita terima dengan baik ya. Kadang-kadang kita sudah periksa sound system, semuanya lancar pada saat persiapan. Kemudian pada saat mungkin hari H tiba-tiba ada masalah, ya sudah. Kita harus menerima dengan legowo, ya here and now, daripada menyalahkan. Kemudian di halaman ini cukup menarik buat saya ya. Ada tadi pertanyaan siapa saya. Biasanya jawaban itu adalah hal-hal yang ada di luar diri. Ya, jarang sekali kita menyelami ke dalam diri. Jadi di suci saya juga boleh sharing. Saya diingatkan kembali bahwa hidup itu jangan terlalu banyak merespon kondisi luar ya, karena kalau tidak kita bisa lupa di dalam diri kita ya. Dan banyak sekali hal-hal yang selaras ya di dunia akademis, terutama di dunia pikiran. Jadi ini satu hal yang menarik. Marilah kita hidup di masa kini, di masa sekarang, here and now, di sini dan sekarang. Selanjutnya kita lanjutkan. Kalau ada yang mau interupsi, ada masukan silakan ya, Ibu Bapak sekalian. Kedua, akar dari penderitaan. Apa itu penderitaan? Biasanya penderitaan muncul karena pikiran. Pikiran menciptakan penderitaan dengan cara menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Karena kita tidak bisa mengontrol masa lalu dan masa depan, hal ini lalu membuat kita menderita. Jadi, apa solusinya? Caranya bisa dimulai dengan memindahkan fokus kita dari pikiran ke tubuh. Tubuh kita paling tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Dengan mendengarkan sensasi tubuh, maka akan membuatmu lebih sadar pada momen saat ini. Jika kamu melakukan latihan ini terus-menerus, maka kamu akan mengubah hubungan kamu dengan pikiran. Kamu akan lebih sadar dengan apa pikiran yang muncul, sehingga pikiran ini tidak akan menghasilkan penderitaan dari segala sesuatu yang terjadi di masa lalu atau masa depan. Tips lain yaitu dengan mengamati pikiran tanpa memberikan penilaian. Tadi di awal kita sudah bahas, kalau identitas diri yang berasal dari luar bukanlah diri kita yang sebenarnya. Kita bisa memberikan jeda dalam arus pikiran yang tiada henti dengan mengamati tanpa memberikan makna. Sebagai informasi, menilai segala sesuatu merupakan tugas dari pikiran dalam memahami. Jadi, jika kamu memberikan penilaian terhadap pikiran yang muncul, maka kamu akan kembali lagi dalam siklus tersebut. Contohnya begini, kamu bangun tidur dan mulai lari pagi. Jika itu terjadi, ikutilah tubuhmu dan berlarilah.
Namun, tiba-tiba muncul suara di dalam diri yang bilang, buat apa lari pagi? Lebih baik lanjut tidur aja. Atau misalnya seperti ini, daripada lari pagi, lebih baik kerjain tugas yang belum selesai kemarin malam. Ketika muncul suara tersebut, tahan diri kamu untuk memberikan penilaian baik atau buruk. Kamu hanya perlu tersenyum saja dan menerima kalau pikiran itu muncul. Latihan ini akan membuat kamu belajar cara mengamati pikiran tanpa harus mengikuti kemana pikiran akan membawamu. Nantinya, apabila kamu sudah rutin berlatih, tolong mendeskripsikan keadaan yang optimal untuk hidup saat ini sebagai permanent alertness. Ini merupakan kondisi di mana kamu berada dalam keadaan aktif menunggu. Hal ini sama seperti ketika kamu sadar kalau ada hal besar atau penting yang akan segera terjadi. Dalam kondisi tersebut, perhatian kamu akan fokus pada saat ini. Kamu tidak akan punya waktu untuk sibuk melamun, merencanakan, atau mengingat masa lalu yang seringkali mengganggu kita dalam hidup saat ini. Sebagai contoh, ketika kamu sedang mengerjakan sebuah ujian, seharusnya kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk khawatir hasilnya seperti apa. Tapi, kamu harus fokus pada saat ini dan mengerjakan soal ujian sebaik mungkin. Ketiga, menerima kejadian di luar kontrol. Kamu harus fokus pada saat ini dan mengerjakan soal ujian sebaik mungkin. Jadi ini yang bagian kedua, Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi yang pertama di dalam buku ini dinyatakan bahwa kita seringkali hidup di masa lalu dan masa depan, ya jarang sekali di masa kini. Jadi kita disarankan untuk lebih banyak hidup di masa kini, di detik ini, ya. Kalau kita bicara masa lalu bukan harus bicara sebulan yang lalu atau setahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, ya. 1 detik yang lalu itu pun masa depan, masa lalu, ya. 1 detik berikutnya dari sekarang itu juga masa depan, ya. Jadi sebenarnya kalau bicara waktu, masa lalu, masa depan itu relatif. Nah, yang di poin kedua ini kita diingatkan akar dari penderitaan adalah karena kita tidak hidup di masa kini, kita seringkali menyesali hal-hal di masa lalu yang sudah terjadi. Coba seandainya saya melakukan ini, atau saya tidak melakukan itu. Coba kalau saya, ya seringkali begitu ya. Atau mencemaskan masa depan. Aduh gimana ya kalau, misalnya ya. Jadi selalu yang muncul skenario negatif, ya. Padahal belum tentu terjadi. Ya. Bahkan sebenarnya saya pernah baca satu literatur akademik, bagaimana itu berdoa yang efektif, ya. Kita bisa belajar dari pawang-pawang ataupun pawang atau kita bisa bilang pendoa hujan, ya. Jadi para pendoa hujan itu setelah diteliti apa yang mereka lakukan. Jadi mereka berharap kan ada hujan. Yang mereka lakukan adalah di pikiran bawah sadar, di saat ini hujan itu terjadi. Jadi mereka membayangkan bagaimana air hujan itu menetes, suaranya bisa terdengar, kemudian udara menjadi sejuk. Ya. Jadi menarik ya pada saat saya membaca ini. Yang dilakukan ternyata seperti itu. Jadi mereka bukan mendoakan semoga turun hujan. Pada saat kalau turun hujan, artinya di pikiran bawah sadar mereka, saat ini tidak hujan. Kalau saat ini tidak hujan, hujan tidak datang akibatnya. Tapi yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mempraktekkan ini bertahun-tahun lamanya, ya bahkan turun-temurun, yang mereka lakukan adalah mereka membayangkan apa yang mereka inginkan terjadi dan terjadi di masa sekarang di level pikiran. Dan setelah itu ya biarkan pikiran itu bekerja. Ya. Jadi tentu ini bukan melampaui kekuatan Tuhan ya. Apa yang dilakukan manusia-manusia itu tentu juga berkat dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu akar dari penderitaan, seringkali menyesali masa lalu yang sudah terjadi dan mencemaskan masa depan yang belum terjadi, mari kita hidup masa sekarang. Ya. Apapun yang terjadi, kita lihat itu sebagai hal yang baik. Ya. Dan kita ingat, semuanya yang terjadi ini juga pasti berlalu. Kalau yang terjadi sekarang mungkin tidak baik buat kita, itu juga pasti berlalu. Dan kalau hal yang membahagiakan, kita juga perlu hati-hati. Ingat, ini juga akan berlalu loh. Kalau enggak, kita bisa melekat dan malah kebahagiaan menjadi penderitaan. Baik, kita lanjutkan yang ketiga ya, Bapak Ibu sekalian. 3. Menerima kejadian di luar kontrol. Bagaimana jika kita sudah hidup di saat ini, namun perasaan sedih dan sakit tidak bisa dihindari? Apakah kita harus menekan perasaan ini dan berpura-pura kalau semua baik-baik saja? Tentu saja tidak.
Mayoritas penderitaan memang berasal dari pikiran kita sendiri. Namun tentu saja, ada hal di luar dari kendali kita. Contohnya seperti ini. Rasa sakit yang berasal dari kehilangan orang yang dicintai. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu mengalami kejadian yang memberikan kamu sakit, maka kamu bisa belajar untuk menerima apa adanya. Sebagai contoh, ketika kehilangan orang yang dicintai, kamu tentu saja akan berduka dan sedih. Namun, ketika kamu berusaha untuk menerima hal ini sebagai bagian hidup apa adanya dan tidak bisa diubah, maka kamu akan menghindari penderitaan yang berkelanjutan. Menjadi sedih adalah perasaan alami dan kamu tidak perlu malu atau bersalah. Sedangkan menerima artinya kamu tidak lagi menghabiskan waktu untuk berharap kalau semuanya berbeda. Perlu disadari, fokus pada hidup saat ini tidak berarti kamu menjalani hidup yang pasif. Contohnya begini, jika kamu terjebak dalam lumpur, tidak berarti kamu diam saja dan menerima keadaan ini. Tapi, kamu bisa mencoba tanpa harus panik untuk membebaskan dirimu dari lumpur tersebut. Kamu akan melihat dunia bukanlah sebagai tempat di mana berisi masalah yang tiada henti. Namun, kamu melihat dunia sebagai situasi yang mampu dikendalikan dan bisa kamu selesaikan satu persatu. Jangan meratapi masa lalu, jangan juga mencemaskan masa depan. Hidup yang kamu miliki hanya berada di saat ini, momen ini. Silakan komen di kolom komentar, pelajaran. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, tayangan singkat ini ya. Jadi ini sumbernya adalah The Power of Now, karya Eckhart Tolle ya. Saya yakin di keyakinan spiritual kita juga banyak yang membahas hal-hal ini ya. Jadi sekarang di luar ranah keagamaan, ranah spiritual ini juga banyak dibahas, ya banyak dikembangkan, ya, terutama yang terkait dengan pikiran. Karena pikiran itu kan milik kita sebenarnya, tapi sayang sekali kita jarang berdayakan ya. Jadi mudah-mudahan sharing semacam ini bermanfaat buat kita semua. Jangan meratapi masa lalu, juga jangan meratapi masa depan, ya. Hidup dengan berada di saat ini, momen ini. Jadi kalau dari pengalaman saya banyak mendalami ini dari salah satu guru meditasi, namanya Biku ya, Thich Nhat Hanh ya. Jadi beliau sangat juga menekankan betapa pentingnya hidup berkesadaran, here and now. Boleh saya share YouTube-nya ya, Sicie? Sebentar ya, saya kasih link-nya. Oh, sinyal putus-putus ya, Bu Lili ya. Nanti mudah-mudahan bisa lihat recordingnya ya. Mungkin internet saya. Nah, itu linknya, Sece Mary dan Ibu Bapak yang mungkin nanti mau melihat lagi lebih lanjutnya. Saya ada satu link lagi mengenai latihan berkesadaran, mindful breathing ya, melalui napas. Itu sangat bagus buat Bapak Ibu sekalian. Ini linknya yang kedua. Jadi link kedua yang saya bagikan ini adalah yang disampaikan oleh salah satu guru meditasi yang saya sebutnya guru meditasi berkesadaran ya. Jadi beliau mengajarkan meditasi itu tidak hanya duduk diam di satu tempat, fokus pada nafas ya. Tapi juga dalam berkegiatan sehari-hari bisa dilakukan ya. Tapi tentu dasarnya dari nafas dulu. Jadi bisa juga ini jadi referensi ya. Venerable Thich Nhat Hanh, beliau sudah almarhum. Tapi dari cara pembawaannya sangat menarik. Yang video kedua dibawakan dalam bahasa Inggris, tapi Bapak Ibu bisa ganti ke subtitle bahasa Indonesia. Ya, jadi berita baiknya ada subtitle bahasa Indonesia. Baik, demikian Ibu Bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin disampaikan, silakan. Atau ada masukan atau cerita juga silakan. Saya mau nanya ya. Ya, boleh. Tadi dikatakan boleh mengenang ya, yang momen-momen yang bahagia. Betul. Tapi jangan melekat. Bagaimana itu? Saya kurang ngerti itu. Jangan melekat. Contohnya konkret gimana tuh? Jadi pada saat kita melakukan itu, kita perlu pastikan setelah itu selesai, kenangan itu selesai, kita kembali ke napas sekarang. Jadi kita jangan melekat, maksudnya kita tidak berharap banyak hal-hal itu kejadian lagi. Ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan,
untuk menangani kasus-kasus klien yang sangat menderita karena kehilangan orang tuanya atau kehilangan orang yang sangat dicintai, yang kami lakukan adalah kami mengajak orang tersebut, klien tersebut, mengenang kembali pada saat orang tersebut masih hidup bersama si klien. Paham ya? Misalnya ada satu klien, ibunya meninggal, ya, dan dia sangat sedih, dia tidak bisa lupakan. Jadi yang kami lakukan adalah membawa klien ini ke bawah sadar, kita minta lagi, kita bimbing pikiran bawah sadar dia kembali pada saat dia berada di happy moment, salah satu happy moment pada saat bersama ibunya. Dia sangat bahagia sekali pada saat itu. Dan ingat ya, pikiran bawah sadar tidak pernah mengenal masa lalu. Jadi pada saat itu, di kursi terapi, pikiran dia melihat, menganggap, merasakan itu adalah masa kini. Ya. Nah, pada saat itu, para terapis yang dibekali pengetahuan seperti ini, kami tahu yang terjadi buat si klien itu adalah masa kini buat pikiran dia. Jadi kami lakukan hal-hal yang terbaik. Misalnya apa? Pada saat dia sama ibunya lagi bisa berkomunikasi, bisa merasakan kebahagiaan bersama itu, ya, kami masukkan pesan bahwa suatu saat kebahagiaan ini akan selesai juga. Ya. Tidak ada yang kekal. Suatu saat juga harus berpisah. Entah karena jarak, entah karena usia, dan sebagainya. Jadi, pada saat happy moment tersebut dipasang pemahaman, kebijaksanaan bahwa ini pun akan berlalu. Jadi, begitu selesai, kita bawa klien ini kembali ke masa sekarang secara fisik, biasanya kami tanyakan, bagaimana perasaannya? Dia sudah lega, karena dia sudah sampaikan, dia juga punya pemahaman baru bahwa suatu saat semuanya harus dilepas. Jadi itu mungkin cerita yang bisa untuk membekali. Jadi kalau ditanya bagaimana tidak melekat artinya memasang satu program di bawah sadar kita bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Baik hal yang membahagiakan maupun hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita marah. Itu pun tidak kekal. Jadi kita selalu waspada, itu kita tidak punya harapan untuk itu terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, bagus, syukur. Kalau tidak terjadi lagi, juga tidak apa-apa. Begitu, Bu Lika. Ya, paham. Kanan, terima kasih. Jadi sangat baik ya, mengisi momen-momen kita pada saat relaksasi, mengisi momen-momen itu dengan happy moment. Ya. Titipan pesan saya yang tadi aja, jangan terperangkap, jangan melekat, karena jadi dari bahagia malah jadi menderita. Dan sebaliknya, kalau yang punya masa lalu yang kurang pas, bisa juga dikunjungi, bercakap-cakap. Saya juga dulu pernah bahas ya dengan bawah sadar, hadirkan satu sosok yang bijaksana, ya, entah guru kita, guru spiritual kita, pemuka agama kita, ataupun orang yang kita anggap, kita hadirkan saja. Kita diskusi sama beliau-beliau itu di dalam pikiran. Biasanya sosok-sosok yang dihadirkan tersebut di dalam pikiran kita, mereka akan memberikan kita kebijaksanaan. Ya. Demikian. Baik, ada pertanyaan, masukan lain lagi? Silakan. Ya, selamat malam, Sisyung. Tadi malam. Kan Ibu Ria, di situ dia ya dengan ya. Ria. Tadi di situ dikatakan pada waktu dia mau pergi berolahraga atau pergi bekerja atau pergi melakukan aktivitas, tetapi tiba-tiba pikirannya mengatakan, wah seenaknya mau tidur aja daripada pergi beraktivitas seperti itu. Nah, bagaimana Sisyung untuk bernegosiasi dengan pikiran itu? Apakah perlu bernegosiasi atau dicermati atau bagaimana Sisyung? Kanan, terima kasih Bu Ria. Ini menarik ya. Kalau Ibu Ria ataupun Bapak Ibu yang lain pernah mengikuti sesi saya mengenai bagian diri, ya, atau kita sebutnya bahasa sehari-hari suara hati ya. Jadi sangat benar Ibu Ria, kita perlu bernegosiasi dengan suara hati tersebut. Ya. Kita perlu bernegosiasi dengan bagian diri tersebut. Ya. Jadi kalau bahasa kita sehari-hari sebutnya suara hati. Ya. Kalau kami pakai bahasa istilahnya bagian diri.
Dan saya sudah pernah sampaikan dulu, pada saat kejadian orang yang bangun tidur itu terus lari, itu ada dua bagian diri. Ya. Satu bagian diri ini bagian diri yang rajin, yang disiplin, ya. Mau sehat, mau mungkin berprestasi, jadi dia harus lari. Yang kedua, ada bagian diri juga yang malas, ya. Dengan berbagai alasannya dia akan berikan alasan, Agus, udahlah, kamu kan lagi banyak kerjaan, jadi kamu tidur lebih siang, nggak usah lari. Tapi pasti ada suara hati bilang, Gus, kamu harus tetap konsisten. Ini kan lari cuma sebentar, tapi bagus untuk kebugaran tubuh. Pertanyaannya, siapa yang menang dari negosiasi dua bagian diri tersebut? Yang menang adalah yang kita terus latih kekuatannya. Jadi kalau satu hari kita lagi tidur, besok sudah jadwalkan, ya, mau lari. Hari pertama kita bangun, wah, udah bikin tekad sebelumnya. Ya, hari kedua masih bagus, hari ketiga 4, 5, 6, selanjutnya mungkin nggak bagus. Nah, disitulah kita sudah mulai kalah. Tapi kan kita pernah ada teori ya, 1 sama dengan 21 ya. Di Sici pernah diajarkan ya beberapa kali ya. Jadi konon, dan ini didukung oleh pengetahuan loh, ada penelitian. Kalau sesuatu kebiasaan satu kebiasaan dilakukan sebanyak 21 kali atau 30 kali ya, itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi otak di saraf kita juga sudah bikin jalurnya. Kalau ibaratnya kita dari satu tempat, dari rumah kita ke tempat yang baru, ya, kita tidak pernah tahu pergi. Kita bawa mobil ataupun kita naik kendaraan apapun, ya. Sebenarnya otak kita sedang merekam, oh jalannya lewat sini, belok kanan, belok kiri, ya, ketemu rumah ini, gang keberapa. Pada saat itu jalur saraf-saraf neuron otak kita sebenarnya sedang membuat garis-garis sambung. Ya. Pada saat pertama kali dilakukan, garis sambung ini masih lemah. Tapi coba kita beberapa kali ke tempat yang tadi baru pertama kali kita pergi, kemudian besoknya kita pergi lagi, lusanya kita pergi lagi, 10 kali, 100 kali, otomatis kita juga langsung hafal tanpa di bawah sadar kita, benar ya? Karena jalur itu sudah semakin kuat. Jadi menjawab pertanyaan Ibu Dia, pikiran itu seperti otot. Jadi jangan hanya berpikir tangan kita aja yang ada otot ya, tangan atau kaki ya. Pikiran juga otot. Jadi kalau kita tidak melatih pikiran-pikiran yang positif, disiplin ya, atau seperti tadi mau olahraga, begitu ada suara hati bilang udah nggak usah olahraga, kita pasti ikut. Jadi kuncinya bagaimana? Tentu jawabannya adalah kita negosiasi. Biasanya Ibu Ria, saya akan ajak tuh dua bagian diri ini ngobrol. Saya pengen tanya, kenapa Agus yang bilang sebaiknya nggak usah olahraga, istirahat aja? Saya akan tanya alasannya apa. Ya, saya juga akan tanya, Agus, kenapa bagian diri Agus atau suara hati Agus yang membuat Agus itu berolahraga? Kenapa? Kasihkan alasannya. Jadi mereka akan ngomong tuh ya. Oke. Setelah itu saya ngomong ke dua bagian diri ini, kedua suara hati ini. Boleh nggak saya ambil keputusan, tapi apapun keputusan yang saya ambil, nanti didukung oleh kedua belah pihak ya. Mereka setuju. Akhirnya saya berjalan tengah. Begini deh, ya, saya 1 minggu olahraga 3 hari misalnya. Nanti pelan-pelan saya kembangkan. Jadi setelah negosiasi itu berhasil, selesai. Kalau nggak, memang ada kemungkinan terjadi yang namanya sabotase oleh suara hati atau bagian diri. Demikian, Bu Ria. Mudah-mudahan membantu. Kan sesium. Kan mungkin saya dapat memahami apa sesuatu. Ya, bisa seperti itu ya. Jangan lakukan saja, jangan banyak pikir ya. Tapi tentu ini kita perlu punya bekal kebijaksanaan yang baik ya. Kalau nggak bahaya. Jadi tergantung lingkungan kita, SC ASEAN ya. Kalau kita di lingkungan yang baik, kita punya nilai-nilai diri yang baik, ya lakukan saja, ya nggak apa-apa. Oh, tergantung lingkungan juga ya, Sesium. Ya, penting, SC. Jadi tergantung lingkungan kita, tergantung nilai-nilai diri kita seperti apa. Ya. Jadi bukan berarti harus banyak pikir. Kalau saya menganut yang namanya jalan tengah. Kalau terlalu banyak pikir, mungkin juga nggak jadi. Ya. Tapi tanpa berpikir, tanpa memperhitungkan resiko, itu juga berbahaya. Yang paling baik adalah
menegosiasikan bagian diri di dalam diri kita. Menegosiasikan suara hati yang berbeda di dalam diri kita. Kita sebagai pemimpin, kita perlu sampaikan kepada bagian diri itu. Ya. Dan perlu dicatat teman-teman, bagian diri ini bukan makhluk-makhluk atau roh atau jiwa-jiwa lain, bukan ya. Itu sebenarnya pengalaman, memori bawah sadar kita yang sudah terekam, ya terbentuk dari usia kita 0 tahun. Bahkan ada yang bilang dari pada saat kita di kandungan ibu kita. Ya. Jadi mereka sudah terbentuk. Ya, terkadang saya mau sharing dengan pikiran saya nih, Sosio. Iya. Terkadang memang pikiran saya ini ya suka berantem di dalam otak nih, Sosio. Kadang suka ntar begini, ntar begitu. Terkadang ada yang sesuatu yang ingin saya lakukan. Ini di dalam hati ini banyak yang bicara. Jadi kadang-kadang udah ngapain lah gitu. Ntar besok lo masih ada tugas nggak? Ntar ngantuk lu, ntar capek. Kadang seperti itu yang bergolak di dalam tubuh ini ya, Sesium, yang menyebabkan kayak orang pelin-pelan gitu, Sesium. Ya, itu sangat mungkin terjadi. Nah, tergantung si ASEAN mau melatih bagian diri yang mana. Ya. Di dalam diri kita ada bagian diri yang namanya bijaksana, bagian diri yang positif. Ya. Kita latih dia jadi pemimpin. Jadi misalnya ada kegiatan atau menurut si ASEAN harus dilakukan dan baik dan perlu segera dilakukan. Lakukan meskipun suara-suaranya apa dan sebagainya, lakukan kalau itu mungkin ya, dan tidak menimbulkan kerugian buat diri sendiri dan orang lain. Lakukan, lama-lama dia akan jadi pemimpin, dia akan menjadi kuat. Jadi kesan pelin-pelan itu lama-lama dia akan luntur. Karena ada bagian diri di dalam diri kita, ya, mereka semakin kuat dan mereka menjadi pemimpin. Jadi singkat kata adalah kita juga perlu membangun bagian diri pemimpin yang baik di dalam diri kita, ya, bukan hanya orang-orang di luar. Dengan demikian, kalau kita menghadapi kondisi yang mungkin dilematis ataupun yang agak rumit ya, kita bisa memutuskan hal yang benar, melakukan hal yang benar. Baik, Sosium, Kanan. Praktisnya ya terus latihan here and now, meditasi, napas. Ya. Jadi kita selalu bisa menyadari. Karena biasanya dalam kondisi tenang kita bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, itu betul, Sosium. Terkadang kalau saya suka berkata-kata pada saat emosi, mungkin ya ada yang keluar yang tanpa saya sadari, dan itu saya sesali sebenarnya, Sosium. Setelah saya menyadari, itu pada saat saya di kesendirian saya, maksudnya lagi sendiri, seperti itu gitu. Sering yang saya sesali seperti itu sih, Sesium. Nah, itu menjelaskan Sece. Pada saat Sece sudah sendiri menenangkan diri kan, itu ibarat air yang di dalam ember. Kalau mungkin pada saat berinteraksi dengan orang, itu air di dalam ember itu dikocok-kocok, jadi keruh kan. Pada saat sudah tenang, si bijaksana itu akan muncul baru, ya. Tapi karena si bijaksana ini, bagian diri bijaksana ini masih belum terlalu kuat. Sebenarnya pada saat kita emosi, dia pun sudah bersuara, Agus kamu tenang, Agus kamu tenang. Tetapi dia kalah kuat sama si Agus yang pemarah misalnya, Agus yang lagi emosional, ya. Tapi begitu udah reda, si Agus bijaksana ini baru lebih kuat. Agus, kamu sebaiknya tenang tadi dan sebagainya kan? Karena Agus emosional itu kekuatannya sudah lebih lemah karena tidak terjadi lagi. Nah, kalau kita setiap saat bisa terus melatih, pada saat kondisi apapun, si bijaksana atau si tenang ini akan muncul jadi pemimpin. Oke, tenang dulu. Seperti itu sih. Jadi ujung-ujungnya latihan dan latihan. Baik, Sesium, Kanan. Selamat berjuang, karena ini perjuangan kita semua, Sece. Iya, terima kasih, Sesium. Baik, Sesium sekalian, sudah jam 8.22 ya. Kalau memang masih ada, kita bisa lanjutkan. Kalau tidak ada, Agus, boleh satu tanya enggak? Boleh, Pak Widodo, silakan. Oke, saya terima kasih ya Pak Agus, dengan kondisi lagi kurang sehat, tapi masih mau sharing sama kita ya. Pak Agus,
saya nanya sih mungkin yang tadi ya, kalau nggak salah saya ada nangkep. Maksudnya kalau bisa tuh pikiran kita itu jangan apa ya, ibarat kata kayak multitasking gitu ya. Nah, cuman bagaimana ngatasinnya ketika misalnya itu sebetulnya kita sendiri itu ngerasa kayaknya 2 atau 3 hal ini bisa kita lakukan dalam waktu bersamaan gitu loh. Itu baik atau justru malah ya sebaiknya sih satu-satu aja gitu, sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Itu aja sih yang saya mau tanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi biasanya yang sharing sebagai narasumber itu sangat berterima kasih kalau ada pertanyaan. Kenapa? Karena itu berarti memperkaya, membantu narasumber itu melihat dari sudut pandang yang lain ya, termasuk pertanyaan ini. Nah, kalau dari pemahaman saya terhadap bagaimana menyikapi kegiatan multitasking. Kalau saya tidak mau terjebak pada jawaban tidak boleh multitasking ataupun boleh multitasking, tidak. Saya kembali ke jalan tengah ya. Karena dalam beberapa situasi memang kita harus multitasking. Tapi multitasking seperti apa yang kita perlu jalankan? Dengan pemahaman bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan penuh kesadaran itu akan baik hasilnya. Jadi kita ambil jalan tengah. Kalau saya biasanya, saya ambil jalan tengah multitaskingnya itu saya lakukan bukan pada saat yang bersamaan, tapi mungkin jeda 5 menit ataupun 10 menit. Ya. Jadi misalnya saya lakukan hal yang sama 10 menit atau 5 menit, saya benar-benar kerjakan sampai tuntas, baru saya pindah ke kerjaan yang lain. Kalau itu mungkin dilakukan. Ya. Tapi kalau misalnya memang mungkin dalam kurun waktu 10 menit harus kita kerjakan lompat sini, lompat sana, selama 2 menit pekerjaan A, 2 menit pekerjaan B, ya kita harus lakukan itu. Tapi sepanjang kita mampu melakukan itu dengan penuh kesadaran, itu kita bisa terus lanjutkan. Karena memang ada orang-orang yang sangat terlatih untuk multitasking, tapi tidak merugikan dirinya. Ya. Jadi penuh kesadaran itu artinya apa? Dia menyadari, misalnya, nggak tahu ya, saya coba membayangkan, nah, Pak Widodo boleh nggak kasih contoh, misalnya multitasking seperti apa? Jadi contohnya bisa lebih relevan. Oke, misalnya ini sih oke dalam waktu misalnya saya pulang terus makan gitu ya. Pas lagi makan tuh sebenarnya bisa juga saya sembari juga manasin makanan buat dogi kita di rumah gitu, misalnya, atau sambil masak air karena nanti kita habis makan ini mau bikin teh misalnya. Itu kan juga sesuatu yang double ya atau bahkan triple gitu loh. Nah kayak gitu boleh nggak atau gimana? Sebetulnya. Atau kita fokus satu-satu gitu. Oh, kalau saya jawabannya jelas. Sih. Ya, gimana? Kalau saya melihatnya itu bukan multitasking yang kita bahas ya. Jadi sebenarnya itu multitasking yang tentu boleh, sangat boleh. Pada saat kita makan, kan sebelum kita makan mungkin Pak Widodo bisa panaskan itunya dulu kan makanannya ya. Pada saat bisa. Nah, setelah itu kan sambil dia menunggu mendidih ataupun matang, kita ada waktu senggang kan? Ya, ada. Nah, itu buat saya bukan multitasking. Ya. Pemahaman saya itu bukan multitasking. Artinya di jeda 2 menit, 3 menit sambil menunggu matang itu ya kita sambil makan, ya. Dan kalau mungkin itu sudah sudah matang, ya kita bisa berhenti makan sebentar, ya kita bisa matikan, kita lanjut makan lagi. Ya. Kalau memang itu harus dilakukan, ya. Tapi tentu opsi yang paling baik adalah kita makan dulu tanpa terpotong jeda kan. Setelah itu baru kita kerjakan yang lain. Tapi jadi maksud saya tolong jangan salah pahamkan, multitasking itu tidak boleh mengerjakan beberapa hal dalam waktu secara paralel. Boleh ya. Tapi yang saya maksud multitasking itu misalnya pada saat berkendara kita dengar musik. Ya, itu jelas multitasking. Kan ada yang bangga kan, dengar musik, bikin pekerjaan, terus main handphone atau bahkan mungkin main games. Ya, jadi itu loncatnya terlalu cepat. Bahkan ada yang bilang kalau dengar main musik dia baru akan muncul. Ya, dalam kasus beberapa orang mungkin iya, ya, tapi dalam beberapa orang yang tidak terlatih justru itu membuat konsentrasi lemah sebenarnya. Jadi dalam kasus Pak Widodo,
buat saya pribadi itu bukan multitasking yang perlu dihindari, ya, tapi itu malah manajemen waktu yang efisien ya. Selama pada saat makan, benar-benar makan, rasakan sayurnya, bersyukur atas makanan yang sudah diberikan, bersyukur kepada orang-orang yang sudah menyediakan makanan ini, dari yang menjual, yang menanam, sampai mungkin memasak kan. Nah, itu yang mindful. Begitu selesai 2 menit, ataupun belum selesai, oh itu makanan apa untuk dogi sudah harus matang, ya lakukan dengan mindful. Itu juga oke sih. Itu sih pemahaman saya, Pak Widodo. Oke, kanan. Jawab bagus. Ya, moga-moga lekas pulih. Thank you. Boleh saya tanya Pak Agus? Boleh, silakan. Nah, ini sih pengalaman dulu ya. Ya. Dulu saya pernah kerja di komoditi. Ya. Jadi di meja saya ada 2 telepon. Jadi sewaktu itu bisa dua-duanya bunyi gitu ya. Yang telepon satu, baru angkat udah satu lagi. Nah, jadi pasti kan mereka yang kirim makanan kan pertanyaannya beda kan. Saya ada monitor, jadi dia akan tanya harga ini, terus saya masih dengerin lagi orang lagi announce harga. Itu dianggapnya multitasking apa bukan? Kalau fokus berpindah secara cepat dari satu ke fokus yang lain itu termasuk multitasking. Ya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang setelah pulang kerja, Ibu Saning setelah pulang kerja lelah nggak rasanya? Ya pastilah, soalnya kan kerja malam. Waktu itu saya sampai 1 hari nggak tidur itu. Ya, jadi selain kerja malam, salah satu yang membuat lelah pikiran kita itu kan multitasking. Ya, jadi pada saat fokus kita berpindah dengan sangat cepat dari satu fokus ke fokus yang lain lagi, pikiran kita itu benar-benar bergerak luar biasa cepat. Sama seperti kita jalan kaki sama lari cepat. Ya, jadi sekali lagi dalam beberapa hal pikiran itu sama seperti otot. Ya. Makanya pada saat meditasi, pada saat kami ingin menerapi klien, biasanya ukuran kami, klien sudah masuk ke kondisi bawah sadar atau tidak, biasanya napasnya melambat. Ya. Jadi kalau sesuatu yang pekerjaan dilakukan lebih lambat dan sebagainya, peluang untuk fokus atau kesadaran kita pada pekerjaan itu lebih besar. Nah, intinya adalah itu kan sudah di masa lalu ya, Ibu Saning ya. Ya. Jadi sekarang Ibu Saning bisa netralisir dengan fokus pada satu pekerjaan ya, satu aktivitas pada satu masa tertentu. Ya, jadi untuk menetralkan pikiran-pikiran yang dulu sangat sibuk ya. Jadi itu yang menjelaskan kalau orang pulang kantor biasanya sangat pikirannya lelah ya, karena pikirannya harus fokus pada banyak hal dan pada periode yang singkat ya, terutama misalnya lagi ada banyak kegiatan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan lagi jalan, dulu kan waktu baru pandemik saya suka keliling klaster ya, terus sambil dengar lagu. Pertanyaannya? Itu termasuk multitasking, soalnya kan kalau jalan otomatis ketemu orang ya, ya paling ketawa gitu pagi atau apa gitu. Kalau menurut saya pribadi itu termasuk multitasking ya. Dan itu kita bisa juga coba cara lain, musiknya kita hentikan dulu pada saat jalan, fokus ke jalan kaki kiri dan kanan kita, Ibu Saning. Jadi pada saat melangkah kaki kiri, pada saat kita tahu kaki kanan melangkah, kaki kanan melangkah. Bahkan biasanya tiba-tiba kebijaksanaan muncul ya. Ini jadi ingat. Saya pernah beberapa kali praktekkan itu, saya jadi ingat, oh iya ini yang Master Chen Yan pernah katakan. Pada saat satu kaki melangkah ke depan, kaki yang di belakang harus dilepas kan? Kalau enggak kita nggak melangkah-langkah kan? Jadi itu manfaatnya kalau kita melakukan segala sesuatu satu hal fokus berkesadaran. Tiba-tiba kebijaksanaan itu muncul ya. Kalau saya sebutnya pencerahan-pencerahan kecil. Tapi kalau kita lakukan, kadang kita fokus jalan, kadang kita fokus ke suara. Dia loncat-loncat, kita nggak tahu. Tapi saya yakin, misalnya ada bahaya atau ada lubang, Ibu Saning kalau kesadaran masih kuat, dia bisa menghindari, benar nggak? Nah, artinya fokusnya lagi di jalan. Pada saat itu dia tidak mendengar. Dia mendengar tapi tidak memperhatikan. Paham ya? Dan pada saat menikmati lagunya atau pada saat ikut bernyanyi, sebenarnya pada saat ikut bernyanyi, itu kan ada 3 kegiatan tuh. 1, dengerin musik. 2, berjalan. 3, nyanyi. Ya.
pasti pada saat beberapa detik kesadaran pada saat untuk berjalan, melangkah itu hilang. Ya, tapi karena sangat cepat kita merasa tidak hilang. Malah herannya gini, pernah juga belakangan setelah anak saya tinggal sama-sama, jalan sama dia, memang diajak ngobrol, malah saya sering kesandung gitu. Tapi kalau waktu pas lagi saya jalan sendiri dengar lagu itu enggak. Nah, satu hal lagi, sampai sekarang saya sewaktu itu kan ada olahraga Swiso namanya, mungkin Pak Agus pernah dengar ya. Nah itu saya sambil doa ya. Jadi saya dengar HP, mungkin apa tapi itu masing-masing. Nah sewaktu-waktu karena saya pernah itu lagi tahun lalu itu pernah bilang darah tinggi. Jadi sewaktu itu kepala saya tuh kayak orang kebentur gitu, benyok ya, dipegang tuh sakit gitu. Jadi saya perhatiin itu kepala itu. Jadi sambil doa, sambil swiso, saya perhatiin tuh kepala, seakan-akan tuh ada barang yang tuh pelan-pelan turun. Nah sakit sampai ke pundak gitu loh. Nah pundak nanti ya di ini lagi gitu. Nah, itu otomatis kalau saya benar-benar lagi fokus, tapi kalau lagi saya nggak fokus ya larinya malah yang nggak karu-karuan gitu biasanya begitu. Nah itu kira-kira lebih baik begitu apa satu aja? Pada dasarnya kalau kita melakukan satu pekerjaan pada satu waktu itu tentu lebih baik ya. Tapi kalau tidak kita bisa hindarkan, lalu yang kedua kalau misalnya kita lihat tidak ada resiko bahaya, silakan lakukan. Jadi seperti kalau tadi lagi senam lakukan itu sambil dengar musik, kalau tidak ada bahaya ya tentu oke. Tapi kalau Ibu Saning lagi pakai apa headset ya mungkin musik terus jalan di jalan raya tentu itu tidak disarankan, benar ya? Tadi kan ceritanya di klaster, benar ya? Iya. Tapi kan klaster juga kadang-kadang saya nggak tahu ada mobil, ada motor atau tidak. Ada pasti. Itunya. Maksud saya itu ada risiko meskipun kecil. Ya, jadi sebaiknya mungkin kita hindarkan. Kan kita nggak tahu kondisinya. Yang pasti Ibu Saning menciptakan kondisi kan? Ya. Ada kondisi resiko. Nah, kalau yang tadi ada benjolannya akhirnya dia turun, itu sebenarnya energinya lagi mengalir Ibu Saning. Ya, karena itu kan fokusnya ke sana tuh. Ini mirip-mirip yang mungkin disampaikan Pak Hengki ya, fokus kepada satu titik. Ya. Justru dari baru-baru saya ikut itu, napas ya malah kan saya ada get. Jadi saya bertahap terus tuh, tapi setelah bertahap pagi itu siangnya udah mulai berkurang gitu. Ya, itu yang terjadi. Banyak tanya soalnya banyak yang ngerti. Gak apa-apa, kita sama-sama diskusi. Tapi intinya setelah ini mungkin Bu Saning bisa coba nikmatnya ya, melakukan satu pekerjaan dalam satu periode hanya satu. Nanti banyak tuh hal-hal yang sebelumnya tidak pernah muncul akan muncul. Coba Ibu Saning coba mulai besok misalnya ya, jalan kaki hanya jalan kaki. Terus praktekkan, kaki melangkah bagaimana. Kadang-kadang bisa fokus ke tangan. Kadang-kadang saya melatih kaki kan, kadang-kadang saya melatih tangan. Tangan kanan gerak seperti ini. Saya hanya memperhatikan gerakan tangan, tapi saya nggak atur. Kadang-kadang gerakan tangan kiri. Ya. Jadi saya melatih semua, penasaran kan, iya lu nikmat ternyata. Ya. Jadi tidak perlu pakai alat lain untuk menstimulasi pikiran kita. Kalau tadi kan Ibu Saning pakai musik ya untuk menstimulasi pikiran ya. Sekarang pakai organ tubuh kita, itu rasanya jauh lebih nikmat Ibu Saning. Oke. Makasih. Terus saya mau tanya lagi boleh? Ya, boleh, Lika. Kalau saya berpikir misalnya gini, kalau kita mindfulness dia tidak begitu memakan energi karena kita hanya hidup saat ini, hanya melihat apa ya lihat itu aja gitu tanpa memikirkan, benar nggak? Nggak menyimak gitu. Tapi kalau kita menghayal, misalnya menghayal ini dan itu, pikir masa lalu khawatir masa depan, itu kayaknya itu lebih makan energi ya, sehingga kita lebih lelah. Tergantung intensitasnya Ibu Lika. Jadi sebenarnya pada saat kita mindful pun itu ada energi yang dikeluarkan. Tapi lebih kecil. Saya belum pernah berpikir apakah itu lebih kecil atau enggak, dan saya juga belum pernah membaca apakah energinya lebih kecil atau lebih besar. Tapi dari pengalaman adalah kalau pada saat saya membawa klien-klien dia maju atau mundur, ya mundur ke masa lalu, kami juga bisa membawa klien maju ke masa depan, ya. Jawabannya adalah intensitas emosi.
Kalau dia mengalami suatu peristiwa di masa lalu yang membuat dia sangat menderita, itu emosinya besar sekali dan habis itu dia capek. Jangankan si klien, kami yang mendampingi terapi pun terpapar, capek kita. Dan demikian pula kalau dia merasakan satu hal yang membahagiakan, dia merasakan hal-hal yang membahagiakan, saya juga jadi semangat, energinya tambah. Jadi sekarang kalau dari pengalaman saya, yang membuat energinya capek atau enggak, itu sebenarnya kualitas energinya, jenisnya apa. Kalau positif, dia menaikkan energi. Kalau negatif, dia menurunkan energi. Misalnya kita mindful di saat ini terhadap hal-hal negatif. Kalau jawaban saya adalah kita juga lelah itu. Ya. Jadi persoalannya bukan periode waktu, masa kini, masa sekarang, ataupun masa depan. Tapi adalah jenis emosi pada saat kita merasakan. Ya, kalau emosi positif, kita naik energinya. Pada saat kita fokus ke hal-hal yang negatif, baik di masa lalu, masa depan, atau kini, turun kita pasti. Oke, lalu satu lagi, kalau saya kan sering misalnya memikirkan materi, oke? Ya. Saat fokus membuat suatu materi, nah itu cepat sekali lelah. Itu udah jelas memeras pikiran kita, kan, benar nggak? Betul. Nah, metode apa yang artinya ada nggak sih bahwa secara ilmiah tuh ada ditemukan bahwa dalam fokus tuh hanya boleh berapa menit gitu. Setelah itu kita sudah mesti melatih mindfulness lagi, istirahat sebentar. Kalau pertanyaannya berapa menit kita harus latihan, tentu Seperti jawabannya dokter bilang, kalau duduk kan setengah jam. Lalu setengah jam lagi dia harus berdiri, jalan sebentar. Nggak boleh duduk lihat lama, nggak boleh diri lihat lama. Contohnya, nah kalau seperti ini ada nggak misalnya? Saya setiap kali kalau habis rapat gitu ya, aduh lelahnya bukan main tuh, karena memeras pikiran kan, maksudnya ya pasti. fokus gitu loh, mencarikan solusi. Nah ini luar biasa ya menurut saya, habis rapat saya mesti tidur, lelah banget gitu. Nah apakah ada misalnya kalau memang ada guidance-nya, jadi oke, lain kali kita set timer loh, saya ini udah saat istirahat, nanti bikin lagi gitu loh. Kalau ukuran yang jelas saya belum pernah membaca referensi Ibu Lika. Tapi sangat disarankan setelah rapat yang panjang itu minimal ya kita lakukan 10 menit relaksasi. Dan tergantung lagi kualitas. Kalau kita melakukan relaksasi dengan sangat dalam, kita sudah terlatih, dia akan cepat masuk. Kalau misalnya kita sudah terlatih ya, dia akan cepat masuk dan itu sangat bagus. Ini jawabannya seperti kualitas tidur. Kan kita pernah tahu ya, pernah baca ya beberapa referensi. Ada yang namanya deep sleep ya. Jadi ada orang yang tidur 8 jam, tapi karena kualitas tidurnya tidak dalam, dia tetap merasa lelah besoknya. Ya. Tapi ada orang yang tidur 3 jam cukup, karena orang itu punya kualitas deep sleep yang sangat dalam. Jadi ini relatif. Jadi kalau kita pakai ukuran, harus setengah jam, harus 5 menit, nah itu sangat relatif. Nah saran saya adalah, saya mau sharing ke Ibu Bapak sekalian ya. Ini kebetulan karena Ibu Lika menanyakan, jadi saya ingat. Jadi pada saat nanti Ibu Bapak merasakan satu kondisi yang sangat nyaman pada saat praktek-praktek mindfulness, entah dari teknik siapapun, ya. Begitu sudah nyaman, Bapak Ibu niatkan, ya. Ini salah satu ya, nanti bisa pakai cara lain-lain. Ini 2-3 jari ini bisa ditempel, ya. Jadi yang sekarang saya ajarkan adalah membuat anchor. Anchor itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia jangkar. Jangkar tahu ya Ibu Bapak sekalian ya. Jangkar itu kalau ada perahu, dia pengen berlabuh di satu tempat, dia taruh jangkar ke bawah laut. Jadi dia tidak gerak kemana-mana. Paham ya? Jadi ini teknik. Begitu kita ada dalam satu kondisi yang merasa kita sangat nyaman, tenang, rileks, kita bikin jangkar, kita bikin anchor. Jadi bisa salah satu yang paling mudah ini. Ya. Jadi 3 jari direkatkan, udah itu kita rekam. Jadi begitu nanti suatu saat kita butuh kondisi rileks dan dalam yang menyenangkan, kita cukup tempel ini 3. Gelombang pikiran kita dengan cepat turun ke bawah di situ. Dan kita ada di sana, kita lanjutkan. Ya. Jadi anchor itu bisa dibikin seperti ini, mau dibikin kepal silakan, ya, mau dibikin ya sekarang bentuk love silakan, ya. Apapun itu. Atau bisa bukan dalam bentuk tangan, mau dibikin dalam bentuk-bentuk yang lain yang suka lakukan silakan.
Jadi saran saya menjawab pertanyaan Ibu Like, sebaiknya kalau sudah kita sangat capek dalam aktivitas pikiran maupun aktivitas fisik, kita berapa lama butuh waktu istirahat, sangat disarankan itu dilakukan frekuensinya sesering mungkin. Ya, mungkin karena waktu tidak cukup, lebih baik kalau saya ya berpendapat, lebih baik frekuensinya banyak, durasinya mungkin lebih singkat. Misalnya 5 menit, tapi dilakukan pagi, siang, malam. Ya, tentu paling bagus durasinya lebih panjang, frekuensi juga semakin banyak. Karena kadang-kadang jarang ada yang punya kesempatan, apalagi di zaman sekarang, punya kesempatan 2 jam, 3 jam duduk tenang dan sebagainya. Meditasi, sulit kan? Nah, kita bisa lakukan setiap 5 menit berkala, ya, mungkin setiap 3 jam sekali atau 4 jam sekali, atau 10 menit pagi, siang, malam. Dan itu dilakukan dalam kedalaman yang sangat-sangat dalam. Ya, kalau kita butuh bantuan stimulus musik dan sebagainya, kita bisa gunakan itu. Itu nggak melekat. Kalau dengan musik itu nggak termasuk pemelekatan ya? Kalau yang menentukan kita melekat atau enggak kita. Kalau kita sudah rasakan melekat, ya kita coba lepas. Kalau setiap kali kalau kita berasa lelah, langsung supaya kita bisa berelaksasi, kita langsung setelan lagu gitu, oke. Itu nggak melekat. Tanpa lagu kita nggak bisa relaksasi misalnya. Itu bukan ya, melekat. Itu udah mulai melekat ya. Kita berbagai metode. Sebenarnya sangat disarankan kita tidak gunakan musik, tapi kalau butuh bantuan musik kita lakukan dulu. Makanya kalau dalam ini pertanyaan menarik Bu Like ya. Jadi waktu itu saya belajar hipnoterapi, ada yang tanya, Pak boleh nggak pakai musik? Guru kami menyatakan jangan pakai musik. Kita pandu dari suara kita. Kita pandu klien kita fokus ke nafasnya. Selesai. Sebenarnya alat bantu yang paling bagus untuk kita relaksasi itu udah di dalam tubuh kita, udah diberikan Tuhan, napas. Jadi kalau kita lihat dari semua aliran, dari timur, dari barat, semuanya sekarang fokus ke nafas. Jadi kita nggak perlu bantuan kondisi luar, mau musik kayak, mau bacaan kayak atau apapun. Fokus ke nafas. Tapi kalau kita dengar musik-musik yang memang kita suka, misalnya mengenang masalah kan, jadi kegembiraan itu yang tadi bilang kan salah satu momen yang sangat bagus bisa membangkitkan hormon yang bermanfaat buat kita kan. Gitu. Kalau hanya fokus kepada pernafasan kan hanya menenangkan batin, tapi kegembiraan itu yang tadi dikatakan bisa menambah hormon yang positif buat kita kan tidak selalu terjadi. Nah, kalau tujuannya untuk membangkitkan rasa bahagia, rasa haru, tentu ya. Kalau kita dengar musik, anchor-nya itu bagus. Jadi musik, sekali lagi bagus nih Bu Like. Jadi kalau tadi kan gerakan tangan, musik itu juga anchor. Video, film itu juga anchor. Ya. Jadi pada saat Ibu Like cerita ini, saya langsung teringat tuh beberapa lagu di Seci yang saya langsung muncul bayangan, wah kalau dengar suara ini saya langsung ke bawah, tenang, damai, rileks. Tapi kalau lagunya sudah habis ya sudah selesai, saya cukup relaksasinya. Artinya saya tidak melekat di sana. Tapi kalau saya ingin setiap kali mencari lagu itu untuk rileks, itu tidak melekat. Buat saya butuh momen itu untuk isi energi supaya hormon-hormon itu bisa produksi yang bagus. Oh boleh ya? Boleh, sangat boleh. Ya. Jadi kita tidak perlu kaku, oh harus yang tanpa musik, enggak. Tapi ada di masa-masa tertentu kita tidak perlu musik. Kenapa? Masuknya lebih cepat. Betul. Kalau musik langsung disetel kan kita langsung bisa ikut larut. Betul. Ya kalau untuk tahap awal, kalau memang masih membutuhkan bantuan musik, nggak apa-apa, jalan aja. Tapi kan pertanyaannya, suatu saat pada saat kita nggak punya akses ke musik itu, nah kita mau relaksasi gimana? Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau ada, kenapa nggak pakai? Oke. Sangat sehat ya. Jadi Bapak Ibu silakan dengar musik-musik yang positif ya, hati-hati ya. Karena saya pernah sharing kan, ada orang dengar yang sangat suka dengar lagu-lagu yang ternyata liriknya itu negatif. Patah hati, ditinggal kekasih, ditipu orang, kemarahan, ketidakadilan, itu kan lagu-lagu rock zaman dulu kan. Itu lagunya semangat, tapi hati-hati itu merusak, sebenarnya bukan merusak ya, membawa diri kita ke kualitas yang lebih jelek.
Bahkan ada kan penyanyi yang lagunya sangat menghayati itu pulangkan saja aku pada ibuku, ya. Coba tuh dicari siapa yang tahu penyanyi itu ya. Itu kabarnya dia cerai kan? Karena dia menyanyikan dengan penuh emosi alam. Dia nggak sadar itu pancaran pikiran. Akhirnya dia dipulangkan ke ibunya alias cerai. Jadi hati-hati. Oke, baik. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian masih ada? Kalau ada, kita bisa lanjutkan. Kalau tidak ada, kita bisa sudahi sampai di sini. Tidak ada ya? Kan Gus. Ya. Oke, kanan. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah bersama-sama meluangkan waktu sini belajar satu sama lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk semuanya. Kanan semuanya. Yuk, kanan, Kita ketemu. Kanan, bye. Kanan. Sangat bermanfaat Pamit ya. ya. Terima kasih. Ya, bye-bye.